Kalau keunikan ya kalau bisa dibilang ngomong dari mobilnya. Yang pasti kalau Starlet Kota, dia tahunnya tahun tua bang. Kayak tahun 1986. Kayak saya punya yang satu itu tahun 86. Itu kan boleh dibilang itu udah bangkotan. Kalau yang kayak yang kapsul gini, ini kan 91, 92. Boleh dikatakan yang agak di atas Starlet Kota lah. Cuman ibaratnya kita ndak berkecil hati, bisa punya Starlet sehat pun ndak kalah menarik dari mobil-mobil yang keluar sampai saat ini. Kelebihannya sih kalau Starlet ini bang ya, secara saya pribadi dulu harganya terjangkau. Sampai city car yang memang gesit di jalanan untuk dalam kota. City car ini ya di zaman sekarang juga masih banyak keluaran city car yang istilahnya bodinya ramping, tidak yang besar gitu. Nah untuk di Pontianak sendiri termasuk mobil yang enak digunakan lah untuk sehari-hari, masih enak digunakan. Dan untuk jalur keluar kota seperti ke Singkawang, ke Tayan, jalan-jalan yang mulus masih enak kita gunakan. Nah, untuk mobil keluarga juga keluarga kecil. Kalau keluarga kecil kita untuk suami, istri, 2 anak cukup lah. Mobil ini cukup untuk sehari-hari kita gunakan. Dan satu lagi, skala bensin itu saat ini saya masih di 1:11, kalau mesin sehat 1:12 gitu. Jadi tidak terlalu boros untuk kita gunakan. Jadi saya dapat mobil ini tahun 2010. 2010 berarti ini 14 tahun lah. 14 tahun, dulu kenapa saya ngambil ini, ada beberapa pilihan lah. Ada yang masih karbu, konvensional kayak gini, simple, dan ada yang udah injeksi. Udah injeksi itu kayak sedan, brand Toyota ada, brand Suzuki ada, Karimun itu kan. Nah cuman untuk ini saya pilih di Starlet, karena apa ya, bodinya compact lah. Compact dalam artian dia nggak ada bagasi, jadi apa, akselerasi itu masih enak lah di jalan gitu kan. Kalau bicara pengen mobil kita pakai Starlet tuh gimana ya bang ya? Kalau dilihat dari bentuk unik, uniknya itu mobil itu kecil, gesit, tapi modelnya tidak ketinggalan zaman bang. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang maaf ngomong tahun muda lah ya. Ini kan bisa dibilang ini abang atau kakaknya Yaris nih. Ibaratnya kalau tidak ada Yaris, tidak ada Starlet, tidak ada Yaris. Itu sih ya uniknya bang. Yang pasti perawatannya tidak terlalu sulit. Ada beberapa lah, ada mobil yang saya pakai, yang pernah saya kendarai, tetap ada rasa beda-beda bang. Sama kayak kita, apa ya, saya analogikan, mungkin sama kayak motor, sama kayak apa, berkawan gitu kan. Mau gimana pun ketika naik Starlet feel-nya ya itu gitu kan, khasnya dengan apa, wanginya di interior mobil tuh wangi 90-an gitu kan, apa, part-part atau aksesoris di dalamnya pun kalau kita ikutkan period koreknya tuh di tahun 90-an ya begitulah wanginya, rasa ini. Cuman ya seenak-enaknya mobil yang terbaru sekarang pun ya tetap akan nyari ini sih kalau saya, kayak karena ada barangnya gitu kan. Jadi ketika naik ini ya enak gitu. Kalau ketangguhan selama dari mesin pengapiannya ndak ada yang ngacau ibaratnya gitu bang, masih normal. Alhamdulillah ndak ini bang, ndak susah. Kalau irit, kalau untuk perjalanan jauh alhamdulillah boleh dikatakan irit. Maaf ngomong kalau misal kita isi full tank ya bang ya, kalau misal kayak pergi ke Singkawang, paling sampai Singkawang main setengah, bisa untuk pulang lagi. Jadi kalau full alhamdulillah bisa untuk pulang pergi Pontianak, Singkawang. Mesin so far saya beli dari 2013, alhamdulillah belum ada turun mesin. Untuk mobil saya pribadi ini belum ada turun mesin, paling kita turun separuh untuk skur pembersihan. Nah kebetulan mobil saya sendiri saya porting polish, istilahnya buang kulit jeruk in sama outnya untuk menambah tenaga. Dari 1003 dia ada nambah sedikit mesinnya. Untuk pengguna mobil
Starlet, mobil apapun lah, khususnya Starlet. Jadi mungkin sebelum ada beberapa hal sebelum perjalanan atau sebelum pergi, pada saat sebelum dihidupkan mesinnya, kita lihat dulu nih. Lihat dulu fluidanya, air-airnya tuh. Satu, oli. Mungkin ini ya untuk semua mobil bisa lah, khususnya Starlet. Kita lihat dulu olinya di dipstick. Itu olinya takarannya segimana? Apa ke pas, kurang, atau kelebihan? Nah, yang kedua, radiator. Air radiator nih ada bocor atau enggak? Nah, air radiator ini biasanya kan dari selang-selangnya ada yang bocor atau udah kemakan usia, si besi atau lempengan plat radiatornya berkarat, korosi. Nah, itu bisa menyebabkan dia bocor juga. Nah, di situ baru lihat oli rem, lihat oli kopling. Nah, di situ kita bisa bisa ngecek dulu. Baru sebelum itu bagi mobil Starlet yang masih ada cok, itu dicok dulu sebelum di start. Nah, udah di start, udah start. Kalau yang ini auto cok, jadi auto cok ini di start ketika dingin, dia memang RPM-nya naik dulu. RPM naik dulu, tunggu udah panas, baru digas, baru dia turun. Nah, mungkin itu. Kalau untuk perawatan, dari segi oli yang fast moving itu udah waktunya ganti, itu masih bisa lah, masih aman. Barang-barang spare part pun tersedia di sini kan di Pontianak. Kalau nggak tersedia di Pontianak, di Jakarta pun masih banyak. Di online shop apalagi. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kalau saya lebih ke pertama, kawan-kawan lebih banyak ke pelek. Pelek itu pasti kayak namanya mobil tua, agar daya cengkramnya enak, dari ring 13 kita naikkan ke ring 15. Dengan ban yang awalnya 175 kita lebarkan di 195. Nah, itu untuk cengkraman di dalam luar kota, untuk tikungan-tikungan menuju Singkawang itu lebih padat dia. Itu sih Bang, lebih banyak ke ring dulu. Interior saya pribadi, mobil saya ini lebih banyak ke original.
Istilahnya kulit jok kita ganti yang MBTEK yang biasa, MBTEK kulit diganti dari bludru ke kulit yang bahan kulit lah. Yang sudah kawan saya yang udah modif kayak gitu, yang full opsional lah kayak gitu ya, full ininya mungkin di angka Avanza Second ada bang, di angka Avanza Second ada, 100 lebih lah ada, termasuk ada beberapa artis yang main ini ya begitu. Kawan-kawan saya yang di Pulau Jawa ada segitu kurang lebih lah, karena nunggu itu pun ada effortnya juga bang. Kita beli barang itu dari luar negeri, kita impor barang itu dari luar negeri. Setelah itu ada beberapa penyesuaian lagi dari perkabelannya kan, tetap ada tuh bang penyesuaian. Effort yang pasti itu nunggu barang datang, dipasang cocok atau enggak. Nah, ini basicnya Starlet tahun 90 1300 cc. Dari eksterior itu saya modif ke arah GDM, yaitu Starlet GT Turbo EP82. Yang saya ubah itu mulai dari kap, lampu, sampai ke bumper depan belakang. Yang pertama itu ada penambahan air scope, terus ada penambahan sidepod di bawah, terus ada body kit di sebelah kiri kanan mobil, terus ada sidepod juga di belakang. Itu dari sisi eksterior. Kalau turbo itu dia ada air scoop di dalam, air pendingin di dalamnya, itu pendingin turbo. Nah ini supaya angin bisa masuk ke dalam, makanya ini bolong gitu. Enggak, ini saya modif hanya sebagai turbo loop, mengikuti arah yang di pasar GDM-nya. Kalau untuk sekarang mungkin sekitar 60-80-an juta. Kalau setir itu sih, kalau saya pribadi ya, saya lebih enak setir yang ori. Karena setir ori tapi saya lapis lagi dengan kulit. Dengan kulit untuk genggaman yang kalau ori itu kan dia lebih kecil tuh, yang ori. Tapi kalau menggunakan stang racing, enak-enak saja selama kita power steering kan. Kalau tidak power steering, karena mobil ini ada yang power steering, ada yang tidak power steering bang. Kalau mobil Starlet, dia city car, yang pasti kaki-kaki. Itu hukum alamnya kontur jalan di Pontianak. Rata-rata terot, track end, ya setiap tahun kita harus ngecek lah sama mobil tua ya. Karena suspensi dan kenyamanan kaki-kaki itu dia beda sama minibus. City car ini lebih banyak, kalau sedan, masuknya sedan dan city car itu kaki-kaki aja. Kalau velg ini kita pakai Advan RG1. Advan RG1 ring 15. Pakai ukuran 195/50 R15. Kita pakai ban PR dari Accelera. Kalau bawaan standar itu di ukuran 13 in. Nah ini saya step 2 ke atas jadi 15 in. Kalau penggunaan itu kurang lebih, hanya saja ini agak sedikit keras. Karena saya ada modifan, istilahnya itu pot kit, potong dikit pernya, jadi agak ceper gitu. Jadi kenyamanan itu agak berkurang, tapi secara look itu sudah lumayan. Cuman kenyamanan juga masih kita utamakan juga. Kalau selama ini perjalanan jauh itu cukup aman, nggak pernah gesrot atau ke dalam itu nggak terlalu signifikan. Selain ini ada interior. Interior itu awalnya awalnya itu kulit sintetis. Nah saya ubah ke ala-ala tahun 90-an dengan bahan pabrik. Kombinasi antara biru dan hitam. Kalau eksterior ini nggak banyak saya ubah. Saya hanya melengkapi stiker-stiker aja ini biar kelihatan jelas penggunaannya, karena kita tahu kan umur dari mobil ini sendiri juga tua gitu kan, 90-an. Makanya kayak sun itu sudah cukup pudar gitu. Jadi kita perjelas lagi. Kalau style itu saya gimana ya? Kurang ini, mungkin ke resto mode kali ya. Restorasi modifikasi. Karena ini di sini ada penambahan sunroof. Terus untuk di lampu depan yang awalnya pakai bohlam saya udah ubah menjadi bilet.
gitu, biar pencahayaan di malam hari lebih terang dan lebih aman. Kalau total biaya modifikasi sekitar 50 jutaan. Ini sekitar 6 bulan. 6 bulan mulai dari pengecatan sampai ke mesin. Tapi mesin itu bukan saya modif, hanya saja direstorasi aja, di overhaul, di refresh ulang. Sebagian dari komunitas dari luar, sebagian juga dari teman-teman yang di sini. Yang perlu diperhatikan sebenarnya kaki-kaki, karena yang kita tahu sedan itu lebih ringkih di bagian kaki-kaki. Jadi lebih fokus ke kaki-kaki, terus ke mesin. Itu aja dulu. Kalau lain-lainnya saya rasa kalau untuk mobil tua, untuk supaya lebih kelihatan lebih manis atau lebih bagus itu cukup dengan ya mungkin catnya bagus dan looknya bersih aja, nggak perlu yang aneh-aneh bagaimana gitu. Kalau kelebihan di sini itu lebih kekeluargaannya lebih dapet. Secara di sini kan saya lebih muda dan saya sendiri yang masih lajang daripada yang lain. Jadi saya lebih banyak dapat masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman, terutama dalam bidang ini, modifikasi dan perawatan mobil Starlet, seperti itu. Tarikan enak, tarikannya enak. Cuma itu intinya kita rutin ya, perawatannya nyaman tarikannya. Iya, tangguh kan tarikannya enak. Dia kerusakannya paling bus-busnya, karet aja. Soalnya kan medannya kerombang, apalagi jalan di Pontianak kan, banyak jalan kerombangnya, sering kena bus-busnya segala macam. Itu sebenarnya udah normal tuh dia, nggak perlu kita modif-modif lagi, dan normal. Tarikan kan udah standar. Kecuali hanya tampilannya Bang ya? Tampilannya aja, orang kasih ubah-ubah, modif. Jadi intinya kan lawa, mereka sering kasih cat-cat segala macam kan. Yang sering diperhatikan tuh timing belt, oli mesin, itu 2 aja. Itu yang lain nggak ada. Itu paling kita persiapan cek dulu air radiator, oli mesin, akhirnya sampai ke ring piston, jepit. Model ini lah dia jepit, model kita jepit ya. Jadi istilahnya olinya udah lolos ke sini, naik ke atas piston, keluar ke knalpot ya. Jadi tipis. Itu spuyurnya dibesarkan, tapi tergantung konsumen mau nggak dia. Kalau dia mau laju bisa, dari pengaruh dari minyak boros. Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya? Kan mamanya ya? Tahu deh nangis. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih
lebih jernih dan lebih canggih teknologinya. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kalau animo masyarakat untuk sekarang ya, jadi Starlet ini ada beberapa kalangan bang. Ada kayak yang kita pandang lah ya di jalan gitu, atau kita ketemu di jalan, kita ajak ngomong, kita ajak ngopi. Nah itu ada bapak-bapak atau anak muda yang baru menikah yang pakai ini nih bang. Nah, yang baru menikah, dia baru belajar berumah tangga, jadi pakainya ini dulu. Mungkin karena harganya terjangkau gitu ya, pakai ini. Nah, setelah mungkin punya anak 2, anak 3, tidak cukup, baru di-upgrade. Nah, di samping itu ada juga yang satu, bapak-bapak udah berumur lah, 60-an, dia masih pakai mobil Starlet di tangan pertama. Dia beli dulu baru. Kemarin dia turun mesin di bengkel resmi lah, bengkel resmi Toyota. Jadi dia turun mesin, dia tetap nyari part, ngubungi saya, alhamdulillah dapat. Nah, terus setelah itu ada juga orang yang dulunya dia pemakai Starlet dulunya. Setelah berkeluarga dia jual, udah itu di satu titik atau di satu masa dia balik lagi. Mungkin udah nemukan titik ini, titik jenuh dia pakai mobil-mobil yang sekarang. Dia balik lagi pakai Starlet, cari Starlet lagi dengan dia bangun, dia ori kan. Yang kalau di Jakarta begitu, kalau di Pontianak kurang lebih begitu Kak. Ada beberapa kalangan yang kita baca begitulah. Kalau sisi komunitas sih sebenarnya kita sama. Kalau yang membedakan memang kami komunitas Starlet ini tunggal. Nah, banyak bukan ini ada komunitas lain, tapi dia ada 2 komunitas ya, 2. Tapi kalau yang setahu saya, Starlet ini satu-satunya di Kalbar ya ISC ini. Dan memang kita juga berdiri dari 95. Jadi memang sudah lama dari pusatnya itu dari tahun 95 kita sudah berdiri. Di sini kita berdiri tahun 2014 dan alhamdulillah sampai sekarang masih solid, satu-satunya klub Starlet yang ada di Kalbar ini, Pak. Kalau untuk animo dari masyarakat dan kawan-kawan, alhamdulillah sangat baik sebenarnya. Karena kita kan di sini, kalaupun dari masyarakat atau kawan yang ada memiliki Starlet belum mau bergabung di komunitas ini, kita bisa masukkan dulu di grup ruang tamu. Ruang tamu ini adalah wadah untuk pengguna Starlet di Kalbar untuk biasanya untuk menanyakan kendala spare part, untuk nyari. Nah, di situ ada divisi teknis sama ketua kita yang bisa saling sharing. Nah, nanti udah lambat laun, udah mulai srek, bisa mendaftar, isi formulir, bayar registrasi segala macam. Kalau yang pastinya sih kalau ingin bergabung, yang pasti ada unit. Nggak malu, karena kan kebanyakan nih yang namanya mobil tua, yang namanya mobil tua kadang kan ada yang banyak ropos, kadang tuh kawan-kawan tuh malu untuk gabung. Alhamdulillah untuk saat ini selama saya menjabat sebagai ketua di sini, banyak kegiatan sih yang udah kita jalankan, kayak misal seperti mau bulan suci Ramadan yang udah enggak begitu lama lagi hadir kan, itu biasanya kita bakti sosial ke panti. Kalau untuk bulanan biasa kita kopdar, dan biasanya untuk sebulan sekali biasanya kita ada open cup namanya. Kalau untuk touring sih kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan ya, karena tergantung dari kawan-kawan. Kawan-kawan sempat pun paling kita hanya yang dekat-dekat dulu, misal kayak di Pasir Panjang, Ketayan, yang insya Allah sih mungkin dalam waktu dekat kalau misal sehat, mobil kawan-kawan siap, kita mungkin akan touring ke ini, Sarawak. Insya Allah tanggal 19 April, klub regional. Nah, di situ semua masuk bang, kayak
Kaltim, Kalteng, semua masuk di situ. Kalau tidak salah kita ada 7 yang tergabung di dalam regional Kalimantan. Kalau untuk tantangan di Starlet sendiri sih yang pasti itu kita nih harus bisa bersaing dengan mobil-mobil yang mewah ibaratnya Bang. Cuman kita sih ibaratnya tidak mandang seperti itu. Yang penting ada kawan yang mau gabung, semua boleh masuk di sini. Baik itu yang Starlet kota, kapsul, bebas semua. Yang penting tidak malu dan segan atau sungkan, tidak sih. Kalau untuk kawan-kawan yang ingin bergabung di komunitas Starlet Pontianak, tidak susah sebenarnya. Ibaratnya kita ada unit, jangan malu dengan keadaan mobil kita, jangan sungkan. Itu aja. Kalau untuk cara sih, biasa nih kawan-kawan nih, kalau misal jalan gitu, ada ketemu mobil Starlet, kadang disapa Bang, disapa, ditanya, minta tukar nomor HP. Nah, nanti kita tanya, Bang, kira-kira Bang mau gabung nggak? Kalau dia seandainya biasa kan belum mau nih Bang, kita masuk dulu di grup ruang tamu di situ. Nah, kadang tuh banyak masuk di ruang tamu dulu, nanti udah agak lama, baru ada keinginan untuk masuk di Starlet. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan.